Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, yaitu orang Nasrani, la taglu fi dinikum, jangan kalian melampaui, taglu, melampaui batas fi dinikum dalam beragama kalian, dalam pengutusan Isa, yaitu pengutusan Isa. Yaitu la taglu fi dinikum, kalian jangan melampaui batas dalam agama kalian, yaitu tentang pengutusan Isa. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan Allah, atas Allah, illal haqqa, kecuali perkataan yang benar. Innamal masihu, sesungguhnya al-masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Rasulullah, adalah Rasul utusan Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya, yaitu kalimat kun, untuk menciptakan Isa, alqaha, Allah menyampaikannya ila Maryama, kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan Isa mempunyai ruh minhu, dari ciptaannya. Fa'aminu billah, maka berimanlah kalian kepada Allah wa rusulihi, dan Rasulnya. Wala taqulu salasatun, jangan kalian mengatakan Tuhan itu salah satun, tiga, Allah, Isa, Ruhul Kudus. Ya, jangan engkau mengatakan Tuhan itu tiga. Wala taqulu salah satun. Tiga itu adalah Allah, Isa, Ruhul Kudus. Intahu khairan lakum, berhentilah kalian dari ucapan itu, khairan, itu lebih baik, lakum, bagi kalian. Innamallah, sungguhnya hanyalah Allah, ilahun wahidun, Tuhan yang disembah itu hanya satu, yaitu Esa. Subhanahu, maha suci bagi Allah, baginya, ayyakuna lahu waladun, ya, dari perkataan bahwa adalah Allah itu baginya atau memiliki seorang anak. Lahu ma fis samawati, milik Allah adalah apa yang di semesta langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi, wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai pelindung. Ya, wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas dalam agama kamu. Ya, jangan kamu mengatakan Isa itu adalah Tuhan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ya, sungguh Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Ya, kalimat Allah. Ya, yaitu maksud kalimatnya itu apa? Kun. Ya, sehingga Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa bapak, hanya dengan mengatakan kun, jadilah. Yang disampaikannya kepada Maryam, ya, jadi yang diciptakan dengan kalimatnya, yaitu kalimat kun, yang disampaikan Allah kepada Maryam, ya, dengan tiupan roh darinya, roh dari Allah. Ya, tiupan dari Allah itu karena tiupan itu berasal dari perintah Allah. Ya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia, Maha Suci Allah. Dari anggapan mempunyai anak, ya, milik Allah, apa yang ada di semesta langit dan di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung. La yastangkifal masihu, lan tidak akan yastangkifa, enggan atau merasa sombong, al-masihu, yaitu al-masih Isa anak Maryam, ayyakuna abadan lillah, untuk mengakui bahwa dia adalah seorang hamba lillah, bagi Allah. Walal malaikatu, dan tidak pula para malaikat. Nah, para malaikat itu enggan ataupun sombong, al-muqarrabun, yang terdekat di sisi Allah, seperti Jibril, Mikail. Waman yastangkif, dan siapa yang dia enggan an ibadatihi, dari menyembah Allah, wa istakbir, dan dia menyombongkan diri, fasayahsyuruhum, maka Allah akan mengumpulkan mereka ilahi, kepadanya, kepada Allah, jami'an, secara keseluruhan, yaitu di akhirat. Ya. Jadi ayat ini menerangkan, ya,
tentang larangan Allah kepada ahlul kitab agar mereka itu tidak melampaui batas dalam pengakuan mereka kepada Nabi Isa, yaitu mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah dan mereka menyembahnya sebagaimana mereka menyembah Allah Ta'ala. Dan mereka mengatakan perkataan mengenai Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak benar, yaitu Allah memiliki istri dan seorang anak. Nah, ini perkataan mereka yang tidak benar. Padahal sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah salah seorang hamba Allah, ya, salah satu utusannya yang diciptakan dengan kalimat Allah, dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dengan perantara malaikat Jibril. Dan Allah meniupkan ruhnya, ya, ke dalam rahim Maryam, maka terciptalah Isa alaihissalam dengan izin Allah. Hanya dengan mengatakan kun, nah, jadilah. Kemudian Allah memerintahkan ahlul kitab agar mereka itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang diutus kepada manusia termasuk ahlul kitab. Lalu Allah Ta'ala melarang mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, nah, dan menghentikan dari ucapan itu selama-lamanya, karena dengan menghentikan ucapan tersebut itu lebih baik bagi mereka di sisi Allah. Ya, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Karena Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan seluruh yang ada di langit dan di bumi itu hanya milik Allah. Ciptaannya, semua di bawah kekuasaannya. Dan tidak ada yang dapat memelihara kecuali ya, hanya Allah. Oleh sebab itu cukuplah Allah sebagai pemelihara, ya, cukuplah Allah sebagai pelindung. Kafabillahi wakila. Ya. Dari Umar radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah oleh kalian bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ya, dalam hadis Bukhari dari Ubadah, ya, Rasul juga bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah untuk diibadahi kecuali hanya Allah yang Maha Esa, ya, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya serta kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amalnya. Hadis Bukhari. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatu al-muqarrabun walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi wa istakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. Fasayahsyuruhum ilaihi jami'an. La yastangkifa, lan tidak akan yastangkifa, enggan merasa sombong. Ya, jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan atau menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat, ayyakuna abdan lillah walal malaikah. Ya, jadi Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat, walal malaikatu al-muqarrabun, yang terdekat kepada Allah. Ya, malaikat yang berada di sekitar Arsy itu seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ya. Dan barang siapa yang enggan menyembahnya, menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ilahi jami'an. Semua dikumpulkan di akhirat kepada Allah. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang yang beriman wa amilus sholihat, dan mereka mengerjakan kebajikan-kebajikan, fayuwaffihim, maka Allah menunaikan bagi mereka ujurahum, pahala-pahala amal mereka, wa yaziduhum,
dan dia Allah menambahkan bagi mereka min fadlihi, dari karunia-Nya, karunia Allah. Wa ammal ladzina istangkafu, adapun orang-orang yang istangkafu, mereka enggan menyembah Allah, wastakbaru, dan mereka sombong, fayu'adzibuhum, maka Allah akan mengadab menyiksa mereka azaban aliman, dengan siksaan yang sangat pedih. Wala yajiduna, dan mereka tidak akan mendapatkan lahum bagi mereka min dunillah, dari selain Allah, waliyan wala nasiran, pelindung dan juga sebagai nasiran, penolong. Ya. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab sangat pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ya, jadi ayat-ayat ini itu memberitahukan, menjelaskan ya kepada ahlu kitab bahwasanya Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka sembah selain Allah itu sekali-kali tidak enggan, tidak malu menjadi hamba Allah. Jadi yang mereka sembah Isa Al-Masih itu, dia itu tidak malu, tidak enggan menjadi hamba Allah, menyembah Allah, ya, menjadi hamba Allah. Karena dia benar-benar mengakui bahwa dirinya adalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel. Sedangkan orang-orang Nasrani menjadikan Isa itu setara dengan Allah. Ya, dan tidak pula enggan, ya, malaikat-malaikat Allah itu yang terdekat, ya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, ya, itu tidak enggan untuk taat beribadah kepada Allah, serta tidak tidak enggan untuk tunduk, ya, tidak enggan untuk patuh, ya, tidak menyombongkan diri dalam menyembah kepada Allah. Dan siapa yang enggan untuk patuh dan taat beribadah kepada Allah serta menyombongkan diri, tidak mau menyembahnya, maka Allah kelak akan mengumpulkan mereka semua di hari akhir dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan. Dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud, ya, berkata, Rasulullah bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seorang yang suka memakai baju dan sepatu yang bagus? Jawab Rasulullah, Allah itu indah, Allah itu jamil, dan dia menyukai keindahan, yuhibbul jamal. Ya, sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ya, itu sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berbuat amal soleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala dari mereka di akhirat kelak dan menambahkan untuk mereka sebagian karunia-Nya di dunia, sehingga mereka akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun orang-orang yang enggan patuh, enggan taat beribadah kepada Allah serta menyombongkan diri dari menyembah Allah, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Dan mereka tidak memperoleh perlindungan, ya, penolong, tidak dapat penolong dari azab yang akan mereka terima akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, karena tidak ada satupun yang dapat membantah ataupun melarikan diri dari ketetapan Allah. Ya, dalam hadis Muslim, Harisah binti Wahab radhiyallahu mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, maukah kalian ku beritahu siapa penduduk surga? Mau ya Rasulullah, jawab para sahabat. Rasulullah bersabda, yaitu orang-orang dhaif bila dihina orang, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah dan berdoa kepadanya, maka Allah Ta'ala memperkenankan doanya. Kemudian Nabi bertanya, maukah kalian ku beritahu calon penduduk neraka? Tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, ialah orang-orang yang kasar
besar mulut, angkuh, mewah namun kikir dan sombong. Nah, itu penduduk neraka. Hadis diriwayatkan Muslim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian burhanun, bukti kebenaran, yaitu Muhammad, min rabbikum, dari Tuhan pencipta kalian, wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaikum kepada kalian, nuran mubina, cahaya yang terang, yaitu Al-Quran. Fa ammal ladina amanu, maka orang-orang yang beriman billah kepada Allah, wa atasamu, dan mereka berpegang teguh bihi kepadanya, kepada Allah, fasayudkhiluhum, maka Allah akan masukkan mereka fi rahmatin, dalam rahmat, minhu, darinya, dari Allah, wa fadlin, dan karunia, wa yahdihim, dan dia Allah akan beri mereka petunjuk, ilaihi, kepadanya, siratan mustaqiman, jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa Allah telah mendatangkan bukti kebenaran, yaitu Al-Quran, dan mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang datang dari Allah. Allah telah menurunkan kepada manusia cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran, ya, yang dapat menuntun manusia dari kegelapan, yaitu kekafiran, menuju cahaya yang terang, yaitu keimanan. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi dan Rasulnya, yaitu Muhammad, agar dapat membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agama yang telah diridhai Allah, yaitu Islam, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam rahmat-Nya yang sangat besar di akhirat, ya, berupa surga yang penuh kenikmatan, dan akan memperoleh limpahan karunia, ya, serta menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dengan perantara Rasul dan firman-Nya, yaitu Al-Quran, untuk sampai kepada Allah. Ya, dalam hadis Muslim, ya, Rasulullah bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu berpegangan dengannya nggak akan tersesat, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul, yaitu sunnah Rasul, ya. Hadis Muslim. Yastaftunaka, mereka akan meminta fatwa kepada engkau tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian, yuftikum fil kalalah, tentang kalalah, itu mayat yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Kalalah. Ini mru'un halaka, jika seorang itu meninggal, laisa lahu waladun, ya, tidak punya baginya anak dan orang tua, walau ukhtun, dan baginya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarok, maka bagi saudara perempuannya setengah ma tarok, apa yang dia tinggalkan, wa huwa yarisuha, dan saudara laki-laki dia mewarisinya, in lam yakun laha waladun, jika tidak ada bagi saudara perempuan itu anak. Fa in kanata isnataini, lalu jika saudara perempuan itu adalah dua orang, falahuma as-sulusani, maka bagi keduanya 2/3, mimma tarok, dari apa yang ia tinggalkan. Wa in kanu ikhwatan, dan jika ahli waris adalah beberapa saudara, rijalan, laki-laki, wanisaan, dan perempuan,
Falidzakari mislu hadzil unsayain, maka bagi seorang laki-laki seperti sebanyak sebagian unsayain. Dua orang saudara, dua orang perempuan. Mislu hadzil unsayain, seperti sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Yubayyinullahu lakum, Allah menerangkan hukumnya lakum bagi kalian, antadillu, agar tidak kalian tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya, jadi Jabir bin Abdullah berkata, ayat ini ditujukan kepadaku, kata Jabir. Ketika aku sakit, Rasulullah menjengukku. Aku pun bertanya, wahai Rasul, bolehkah aku berwasiat kepada para saudara perempuanku, ya, dengan sepertiga hartaku? Rasul menjawab, boleh. Aku bertanya lagi, jika berwasiat dengan separuh hartaku? Rasul menjawab, boleh. Kemudian beliau pulang. Ya, tak berapa lama beliau kembali datang dan bersabda, aku yakin bahwa kau tidak akan wafat karena sakitmu ini. Allah telah menurunkan wahyu tentang masalahmu ini, yaitu hak waris adalah 2/3 bagian dari harta. Ya, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Ya, dalam ayat ini Allah juga memberikan petunjuk kepada orang yang beriman tentang harta kalalah. Yaitu seorang jika meninggal, ia tidak mempunyai anak, ia mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuannya tersebut mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Akan tetapi apabila yang meninggal itu masih memiliki ayah ataupun memiliki seorang anak perempuan, maka saudara perempuan itu tidak mendapatkan apa-apa dari harta kalalah tersebut. Jika yang meninggal dunia itu seorang perempuan, maka saudara laki-lakinya mempusakai, ya, seluruh harta kalalah itu. Jika yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak. Dan apabila saudara perempuan yang meninggal dunia tersebut itu memiliki 2 saudara perempuan, ya, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika saudara yang meninggal terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagi saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Jadi demikian hukum yang diterangkan Allah kepada Rasul dan orang-orang beriman agar mereka tidak salah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan mereka tidak tergolong orang yang sesat. Ya, dan Allah Ta'ala mengetahui tentang seluruh apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, mana-mana yang membawa kemanfaatan bagi hambanya, mana-mana yang memberikan kemadharatan bagi hambanya, ya, karena Allah Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dari hadis Bukhari Muslim, Jabir bin Abdullah, ya, dia berkata, ketika aku sedang sakit, datanglah Nabi bersama Abu Bakar menjenguk aku sambil berjalan kaki. Ketika sampai di tempatku dan melihat aku sedang pingsan, maka Nabi segera mensolatkan, kemudian sisa air mensolatkannya dituangkan kepadaku sehingga aku sadar. Dan ketika melihat Nabi, aku segera bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah aku akan berbuat dengan hartaku? Bagaimanakah dengan atau kemanakah aku akan membaginya? Tapi Nabi diam, tidak menjawab apa-apa, sehingga turun ayat yang membagi waris. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah terhadap segala sesuatu alim, Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya, selesai surah An-Nisa. Dileleng selawase urip.